Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. R.R. Femi Kesumadewi MPD. Pada kesempatan berbahagia ini di Mukernas Lemtari yang diselenggarakan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi Cisarua, Bogor, sedikit memandang dan mengomentari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbud-Ristek Bapak Nadiem Makarim yang berkomitmen menghapus 3 dosa besar pada pendidikan di Indonesia, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleran. Itu dapat dicegah dengan keteladanan dari orang tua dan pendidik, kemudian juga dengan mengajarkan, mendidik memberikan pola asuh yang tepat di rumah ya, terkait bagaimana bisa mendidik anak-anak ini memiliki karakter. Jadi karakter building, kalau kemarin Prof. Arief katakan nation character building. Jadi karakter kebangsaan begitu, seperti yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini, bahwasanya ketika Pancasila sudah ada di hati kita gitu ya, maka nilai-nilai kehidupan itu akan lebih baik gitu. Maka pendiri bangsa kita menitipkan Pancasila kepada anak cucunya agar kehidupan dapat lebih baik tentunya begitu. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan keteladanan dan pola asuh yang tepat di rumah. Memang hukum tertinggi kita di negara ini kan adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Artinya segala sesuatu yang terjadi permasalahan di Indonesia ini diselesaikan dengan penyelesaian hukum positif yang berlaku di Indonesia. Itu terkait dengan hukum adat yang ada, ini berlaku di setiap daerah masing-masing, yang mana diawali dengan penyelesaian secara hukum adat. Kalau biasanya kan hukum adat itu kan dilakukan dengan cara banyak musyawarah ya Pak gitu, bermusyawarah gitu loh. Nah, ketika tingkat musyawarah di masyarakat adat ini tidak tercapai, baru kemudian bisa dibawa ke hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tapi sebelum itu kita bisa menyelesaikannya dengan cara adat, dengan cara musyawarah begitu. Itu saya rasa lebih wise ya gitu. Dan ketika melakukannya dengan hukum adat itu kan kita lebih dengan sistem kekeluargaan begitu, musyawarah untuk mufakat seperti itu, yang mencari jalan terbaik, win-win solusi seperti itu. Baru ketika tidak mencapai titik kesepakatan, baru kita kawal sampai tingkat pengadilan misalnya seperti itu. Karena saya bergeraknya atau bidang kerja saya terkait pendidikan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, saya lebih concern pada pendidikan masyarakat. Jadi Lemtari di bawah binaan saya di Bogor ini lebih mengerucut pada bagaimana saya memberdayakan masyarakat di daerah saya ini supaya lebih berdaya. Misalkan saya memberdayakan perempuan dengan saya menggandeng unsur ibu-ibu PKK, misalnya ibu-ibu majelis taklim, supaya mereka lebih berdaya dengan memberikan pelatihan kepada mereka terkait bagaimana menciptakan ketahanan pangan di keluarga, dengan memberikan keterampilan life skill kepada mereka terkait misalnya menjahit, kemudian boga dengan catering, membuat masak ya, membuat kue gitu ya, masak, kemudian juga ada merangkai bunga, kemudian merias pengantin. Nah, ini terbagi menjadi beberapa kelas-kelas gitu. Jadi mereka minatnya kemana, kita masukkan pada kelas-kelas tersebut. Itu untuk pemberdayaan wanita. Kemudian juga kita membuat satu lembaga untuk konsultasi, artinya banyak perempuan yang tadi mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian permasalahan dalam keluarga, konflik dalam keluarga, menghadapi perceraian dan segala macam, itu bisa datang ke kami untuk konsultasi, dan kita memberikan solusi-solusi baik itu secara kekeluargaan maupun jalur hukum pada akhirnya ketika mereka memang tidak bisa menyelesaikan masalah di ranah keluarga atau mediasi keluarga begitu. Kemudian untuk anak-anak, kami merangkul
anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan ya untuk berdaya dengan pendidikan life skill-nya. Itu banyak sekali anak putus sekolah di Bogor ini karena terkait masalah ekonomi. Nah, kita rangkul dengan cara mereka dilatih life skill sesuai dengan keinginan minat bakat mereka dan sesuai juga dengan muatan lokal di Kabupaten Bogor yang banyak berpertanian dan juga peternakan. Itu juga kita khususnya di lembaga saya ada pelatihan peternakan dengan beternak domba ya Pak, itu dengan teknologi pakan sintetis begitu. Nah, itu juga kita berikan pelatihan kepada mereka. Juga misalkan mereka mau, saya mau otomotif Bu, saya mau bagaimana bisa public speaking. Nah, itu juga kita berikan kelas-kelas kepada mereka untuk sesuai dengan keinginan minat bakat mereka begitu Pak. Nah, lalu juga ada juga permasalahan remaja, misalkan ada kenakalan remaja, ada orang tua yang lapor atau konsultasi kepada saya tentang anak-anak kami, ada anak saya yang hamil di luar nikah gitu. Kemudian ada yang mendapat kekerasan seksual dari temannya, ada yang mendapat kekerasan seksual dari tetangganya dan lain sebagainya. Itu juga kita memberikan bantuan secara psikologis ya Pak ya. Secara psikologis kita berikan masukan, kita berikan arahan, dan bagaimana anak ini kita lakukan healing proses ya gitu, untuk supaya mereka ke depannya ini tidak menjadi manusia yang merasa sudah gagal gitu. Nah, ini yang penting sekali gitu. Ketika mereka berbuat kesalahan, itu tidak berarti hidup mereka itu berantakan seterusnya. Ini yang harus kita bangun kepada mereka, kesadaran setelah kita tahu itu adalah perbuatan salah, lalu kita perbaikinya, cara memperbaikinya bagaimana, otomatis nanti semangat hidupnya akan lebih meningkat lagi dan dia bisa memperbaiki kehidupan di kemudian hari begitu. Untuk kesan pesan saya terhadap Mukernas Lemtari ini, saya berharap Lemtari dapat menjadi lembaga tinggi masyarakat adat yang memang benar-benar bermanfaat dan dirasakan untuk masyarakat dalam menanggulangi berbagai macam permasalahan yang timbul di masyarakat terkait ekonomi, terkait hukum, dan juga menyelesaikan sengketa-sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat. Terutama saya dalam ranah pendidikan, saya berharap Lemtari ke depannya mampu merangkul instansi terkait, misalnya terutama pemerintah desa, untuk bersama-sama melaksanakan pemberdayaan, pengabdian masyarakat agar pendidikan masyarakat ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan menjadi nyata ke depannya dengan kerjasama Lemtari dengan pemerintah desa di lapangan. Oleh-oleh dari Mukernas Lemtari ini untuk permasalahan pendidikan tadi, sudah barang tentu Lemtari akan terus bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintah setempat ya, terkait bagaimana pencegahan dan penanggulangan perundungan, kekerasan seksual dan intoleran yang terjadi di masyarakat. Kita bersama-sama selesaikan, mencari solusi terbaik, win-win solusi, dan juga terus melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat supaya kedepannya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud. Terima kasih.